Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani ila mi'atah wa usrina sanatan fallahu hafizah warhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diselamatkan, baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat ini, sebentar, dan menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Para sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, saat ini saya mendatangi sahabat seperguruan, yaitu Ki Jagabaya. Kenapa saya pengen sekali bersilaturahim ke Jagabaya? Karena walau bagaimanapun, saya dan dia pernah 10 tahun menimba ilmu di bidang ilmu agama, di bidang ilmu kanuragan. Jadi saya pengen sekali agar Ki Jagabaya ini kembali ke masa-masa yang lalu, masa-masa Jagabaya yang amat sangat agamis, yang amat sangat bermoral, yang amat sangat sebagai dermawan. Saya pengen sekali masa lalu seperti itu terulang kembali. Jadi ikuti saya, karena saat ini saya dekat sekali berada di Padepokan Ki Jagabaya ini. Mari men. Inilah Padepokan Ki Jagabaya. Saya pun baru tahu bulan-bulan ini, semenjak saya ikut Bang Re Lampung, saya baru tahu bahwa Ki Jagabaya dia tinggal di tengah hutan. Assalamualaikum. 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 Sepertinya keluar dia. Ya. Jadi para sahabat, saat ini saya berada di Padepokan Ki Jagabaya. Saya pengen sekali bersilaturahim ke sini, namun apa daya sepertinya Ki Jagabaya tidak ada di Padepokan di rumahnya ini. Tapi biarlah. Saya pengen sekali bercerita kepada para sahabat-sahabat agar tahu ada hubungan apa Bung Laga dengan Ki Jagabaya. Begini kronologisnya ceritanya. Saya pernah 10 tahun menimba ilmu bersama beliau Ki Jagabaya, bersama guru besar, menimba ilmu di bidang agama, di bidang ilmu kanuragan. Jadi saya tahu sepak terjang dia. Ki Jagabaya ini dulunya merupakan anak kesayangan dari guru besar saya. Guru besar
amat sangat menyayangi Ki Jagabaya ini. Karena Ki Jagabaya mudah sekali untuk menerima ilmu-ilmu yang diterapkan oleh guru besar kami di bidang agama, di bidang ilmu kanuragan. Jadi sungguh luar biasa. Otak dan pemikirannya amat sangat mudah sekali menerima pelajaran-pelajaran dari guru besar. Para sahabat-sahabat, jadi entahlah ada apa dengan beliau sehingga Ki Jagabaya ini yang saya kenal sepertinya bukan Jagabaya seperti dulu lagi. Karena Jagabaya saat ini, sepengetahuan saya, semenjak kami keluar dari Padepokan, Ki Jagabaya punya guru besar kembali yang bernama Ki Buyut Manguntapa. Mungkin itulah perilaku dari Ki Jagabaya sangat 100 derajat berbeda dengan yang dulu. Jadi saya pun kembali ke Sumatera dan saya pun tidak bisa menerima kenyataan pahit. Kenapa demikian para sahabat? Karena saya pun sama halnya, saya merupakan bajingan, preman arogan, brutal, sadis, tak segan-segan saya membunuh orang. Itulah perjalanan kami, karena amat sangat pahit dan getir perjalanan kami berdua. Di sisi lain mungkin Ki Jagabaya ini ditempa, dididik, dikojlok oleh guru besar Ki Buyut Manguntapa. Mungkin dengan begitu perilaku berbeda sekali dengan saat kami berada di guru besar. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ri Lampung, karena beliaulah yang bisa menginsapkan saya, menyadarkan saya yang dulu saya preman yang amat sangat brutal, yang amat sangat sadis. Melalui beliaulah saya bisa seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tidak menyangka, setelah beberapa bulan saya ikut Bang Ri Lampung, ternyata Bang Ri Lampung ini bercerita kepada saya bahwa dia punya musuh besar yang bernama Ki Jagabaya. Sontak saya pun kaget, bukan alang kepala. Saya menerka-nerka diisi otak kepala saya, apakah Ki Jagabaya ini merupakan teman seperguruan saya saat itu, ataukah Ki Jagabaya yang lain? Saya pun tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya belum pernah bertatap muka dengan Ki Jagabaya sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, beberapa kali saya ikut Bang Ri Lampung, akhirnya saya bisa bersua, bertatap muka langsung dengan Ki Jagabaya. Sontak saya kaget sekali. Saya kaget bukan alang kepala. Saya menyangka Ki Jagabaya ini, teman saya ini, masih ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata yang bikin aneh, tidak habis pikir, Ki Jagabaya ternyata ada di Sumatera. Allahu Akbar. Tapi apa yang saya terima? Ternyata Ki Jagabaya amat sangat berubah 100 derajat. Ki Jagabaya yang saya kenal dulu agamais, kalem, punya etika, punya moral. Tapi setelah saya berpapasan, bertatap muka,
Bersuah secara langsung dengan Ki Jagabaya di luar pemikiran saya. Ternyata Ki Jagabaya berbeda dulu dengan yang sekarang. Dan ada apa? Kok Bung Laga pengen main ke Padepokan Ki Jagabaya ini? Karena tujuan Bung Laga untuk mengajak Ki Jagabaya. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa akan senantiasa membukakan pintu hidayah kepada Ki Jagabaya agar kembali ke jalan yang benar, agar jangan sampai sepak terjangnya sewenang-wenang meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Hanya itu tujuan saya. Tapi walhasil apa yang saya terima ternyata nasib berkata lain. Saya tidak bisa bersua, tidak bisa bertatap muka langsung dengan Ki Jagabaya. Entahlah, apa dia memang tidak senang menerima kedatangan kita, ataupun sebaliknya Ki Jagabaya sendiri mungkin ada ada pekerjaan lain yang perlu dikerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat-sahabat, mudah-mudahan para sahabat-sahabat saat ini senantiasa sehat selalu, senantiasa baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak akan jerah, saya tidak akan kapok. Setidaknya sebagai insan biasa, Bung Laga telah berikhtiar, berusaha agar jangan sampai Ki Jagabaya ini terjerumus ke jurang yang paling dalam. Karena walau bagaimanapun saya punya hutang jasa dengan dia, punya hutang budi dengan beliau. Dan tujuan saya kemari hanyalah itu. Tujuan saya kemari hanya untuk mengajak beliau. Semoga beliau masih ada secercah harapan, masih ada asa di sana untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali menegakkan keadilan, untuk kembali memberantas kezaliman, kemungkaran, kesesatan yang bercokol di muka bumi ini. Hanya itu para sahabat-sahabat. Kembali ke Bang Ri Lampung. Bang Ri Lampung yang saya kenal merupakan sosok figur panutan bagi rekan-rekannya, bagi saudara-saudaranya, dan bagi lawan-lawannya. Jujur, karena saya yang mengalami, saya yang merasakan bahwa Bang Ri Lampung tidak seperti apa yang dikatakan oleh para mereka. Bang Ri Lampung yang saya kenal, dia sangat sederhana. Tekadnya sangat tinggi untuk membimbing anak buahnya, untuk membimbing rekan-rekannya, untuk menuntun saudara-saudaranya. Itulah sepengetahuan saya yang saya alami. Bang Ri Lampung tidak arogan. Dia sangat bersahaja, dia baik sekali, dan dia pantas untuk dijadikan panutan, suri tauladan bagi rekan-rekan, para sahabat-sahabat, dan saudara-saudara. Untuk saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat, mudah-mudahan para sahabat-sahabat saat ini bisa memaklumi dan bisa memaafkan Ki Jagabaya, dan mendoakan mudah-mudahan beliau Ki Jagabaya ini kembali yang seperti dulu, kembali yang seperti semula. Karena saya amat sangat khawatir, saya amat sangat takut. Saya tahu siapa terjang beliau. Kalau dia telah murka, dia tidak segan-segan membunuh para lawan-lawannya. Saya tahu itu. Karena prinsipnya dia tidak mau diganggu,
Dan tujuan saya kemari para sahabat, tujuan saya kemari adalah agar bagaimanapun, walaupun apapun yang terjadi, saya harus menemui beliau. Itu tujuan saya. Dan doakan para sahabat-sahabatku, doakan agar saya bisa mengajak beliau Ki Jagabaya ini untuk jangan sampai membuat ulah di masyarakat, agar jangan sampai resah para warga, dan agar jangan sampai Ki Jagabaya ini sepak terjangnya sewenang-wenang. Hanya itu para sahabat. Sekali lagi saya mohon doanya agar Ki Jagabaya ini bisa dituntun oleh Bang Ri Lampung, agar Ki Jagabaya ini bisa ditaubatkan, walaupun tidak bisa secara instan, secara cepat saja, tapi butuh kesabaran. Mudah-mudahan dengan kesabaran Bang Ri Lampung akan bisa menaklukkan hati Ki Jagabaya. Para sahabat-sahabat tersayang, Bung Laga memohon maaf jikalau selama mungkin Bung Laga menjadi preman amat sangat membuat geram para sahabat-sahabat. Mungkin para sahabat-sahabat bertanya, apakah Bung Laga ini akan tobat sambal, nanti akan kembali seperti semula? Insyaallah, mudah-mudahan Bung Laga akan husnul khotimah apabila Bung Laga dipanggil oleh Sang Khalik Ilahi Rabbi Izzati. Bung Laga dalam keadaan husnul khotimah. Dan saat ini Bung Laga akan istiqomah, akan belajar agama, belajar tata cara bagaimana menghormati yang lebih tua dari kita, menghormati yang lebih muda dari kita. Karena itulah lika-liku kehidupan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi Bung Laga bisa seperti ini karena Bang Ri Lampung. Bung Laga seperti ini bisa taubat, bisa kembali ke jalan benar. Yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan jembatan, memberikan titian kepada Bang Ri Lampung agar bisa membuka pintu hati Bung Laga. Dan Bung Laga berjanji tidak akan kembali ke jalan yang tidak benar, tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itu para sahabat. Jadi mudah-mudahan para sahabat saat ini bisa mengerti, karena selaku insan manusia tidak luput dari hilaf, lalai, lupa dan dosa. Tapi bagaimana caranya? Apakah dosa-dosa tersebut kita tumpuk dan kita tumpuk seperti gunung? Jangan sampai sahabat. Karena yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau benar-benar bertaubat. Yakinlah itu. Karena yang Maha Kuasa tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya itu sendiri. Kita jalani kehidupan ini karena kehidupan kita tidak tahu para sahabat. Jangan sampai kita ubud dunia, terlalu mencintai dunia, kita lupakan akhirat. Saya pun seperti ini, ingin sekali Ki Jagabaya agar kembali ke jalan yang benar. Tapi tergantung Ilahi Rabbi Izzati, tergantung Yang Maha Kuasa. Karena kata Allah kun fayakun, kalau memang Ki Jagabaya mau bertobat, pasti akan taubat Ki Jagabaya. Tetapi kita harus meminta kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku kata Allah, niscaya pasti aku beri. Dan kita meminta sama-sama, berdoa, bermunajat kepada Sang Khalik
Sang pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja para sahabat. Doakan selalu, mudah-mudahan saya di Lampung bisa mengajak Ki Jagabaya untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.